Polres Nunukan amankan kurir sabu internasional. BPOM jual obat tradisional BKO akan ditindak tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami hadirkan sajian informasi. Inilah dia Kalimantan Timur hari ini, edisi Kamis 22 September 2022 bersama saya Said Hussein. Dan saya Aisy Gunadi. Selain dua berita utama tadi, akan kami hadirkan beragam informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Satuan Reskoba Polres Nunukan kembali mengamankan seorang pria yang diduga sebagai kurir sabu jaringan internasional. Tersangka dan barang bukti kini telah diamankan di Mako Polres Nunukan. Satuan Reserse Narkoba Polres Nunukan kembali amankan seorang pria berinisial YS yang diduga sebagai kurir sabu jaringan internasional. Sabu dengan berat bruto 141,20 gram yang terbagi dalam 3 bal disimpan pada sepatu milik tersangka. Berdasarkan pemeriksaan Satres Narkoba Polres Nunukan, tersangka YS mengaku barang haram seharga 120 juta itu didapatkan dari seorang bandar berinisial IY di kota Tawau, Malaysia. Tersangka YS diiming-imingi upah sebesar 15 juta rupiah jika berhasil mengantarkan serbuk kristal itu kepada seorang pemesan berinisial FN di Bone, Sulawesi Selatan. Kapolres Nunukan AKBP Riki Hadianto melalui KBO Res Narkoba Polres Nunukan, Ibda Untung Darmo mengatakan saat ini tersangka YS dan barang bukti telah diamankan di Mako Polres Nunukan dan tengah menjalani proses penyidikan. Kemudian kami lakukan pemantauan di Jembatan Putri sekitar jam 11. Kami menemukan itu tadi laki-laki yang turun dari speed, kemudian kita lakukan interogasi singkat dan penggeledahan pada dan di sepatunya itu ditemukan barang bukti berupa diduga sabu-sabu itu sebanyak 3 bal. Atas perbuatannya tersangka disangkakan pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Saudara, Lapas Narkotika kelas 2A Samarinda kembali menggagalkan penyelundupan barang haram narkoba ke dalam lapas. Kali ini petugas menemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 bungkus yang diselipkan dalam makanan berupa potongan daging ayam balado. Petugas Lapas Narkotika kelas 2A Samarinda kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba. Kali ini 4 bungkus sabu-sabu dengan berat sekitar 5 gram ditemukan melalui titipan makanan untuk seorang warga binaan berupa ayam balado. Kepala Lapas kelas 2A Samarinda Hidayat mengatakan usai petugas yang memeriksa titipan makanan berupa lauk ayam balado itu, petugas merasa curiga. Sampai akhirnya dilakukan pemeriksaan yang lebih teliti dan menyeluruh hingga menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang diselipkan dalam potongan daging ayam balado. Hidayat juga mengapresiasi keberhasilan petugas dalam menggagalkan upaya penyelundupan. Hal ini tak terlepas dari ketelitian para petugas pemeriksaan barang yang telah sesuai dengan SOP. Lagi-lagi Lapas Narkotika dicoba untuk memasukkan barang terlarang jenis narkoba yaitu sabu. Ini modusnya unik lagi, dimasukkan ke dalam ayam balado. Kita juga mengapresiasi petugas pemeriksaan barang di layanan titipan lebih teliti, lebih cermat sehingga didapati 4 poket bungkusan jenis narkoba. Setelah ditimbang kurang lebih 5 g. Lapas Narkotika kelas 2A Samarinda terus bersinergi dengan Polres Kota Samarinda dan menyerahkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 bungkus, handphone, kartu tanda pengenal, serta pengunjung berinisial JT yang membawa barang haram tersebut. Semuanya dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Elma Maji dari Samarinda melaporkan.
Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Tarakan mengambil tindakan tegas dalam upaya mencegah beredarnya obat tradisional dengan mengandung bahan kimia obat atau BKO. Saat ini satu kasus telah diproses secara hukum sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Tarakan mengambil tindakan tegas terhadap penjualan obat tradisional dengan mengandung bahan kimia obat atau BKO, guna menghindari pemakaian dan bahaya penggunaan bahan kimia obat pada obat tradisional. Tindakan tegas dilakukan dengan memproses secara hukum pelaku atau penjual obat tradisional yang masih menggunakan BKO. Kepala BPOM Tarakan Haryanto Baan mengatakan pada tahun ini satu kasus sudah diproses secara hukum dan telah masuk tahap P21. Sebelum mengambil langkah hukum, pihaknya telah memberikan sanksi administratif atau sanksi teguran terlebih dahulu. Melihat memang ada beberapa obat tradisional yang mengandung BKO yang kami dapatkan di sarana distribusi, tapi memang sarana distribusinya ini ilegal. Mereka itu sebenarnya sudah tahu bahwa ini, tetapi karena demand-nya permintaannya ada, maka mereka nyiapin. Tetapi mereka itu sembunyi-sembunyi juga. Jadi pada saat kita mau lakukan pengawasan, ada satu pelaku usaha yang kita proses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan peredaran yang usaha yang sudah dilakukan. Saat ini terdapat satu kasus yang tengah ditangani. Proses hukum ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera sehingga penjual obat tradisional tidak lagi menggunakan bahan kimia obat yang merugikan konsumennya. Adapun penggunaan obat tradisional dengan mengandung bahan kimia obat dapat membahayakan dan mengancam kesehatan konsumen dalam jangka waktu lama. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, 2 bangunan rumah terbuat dari kayu terbakar di Jalan Walter Mongonsidi pagi tadi. Petugas pemadam juga kesulitan mendapatkan titik air serta terhalang masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Kebakaran terjadi di Jalan Walter Mongonsidi, Kelurahan Dadi Mulia, Samarinda Ulu pagi tadi dan terekam kamera ponsel warga yang beredar di media sosial. 2 bangunan rumah terbuat dari kayu habis terbakar. Salah seorang penyewa kontrakan, Dewi, menjelaskan kejadian kebakaran. Saat kejadian, Dewi sedang memasak di dapur dan mendengar suara dari arah miniatur circuit breaker atau MCB. Ketika Dewi memeriksa kondisi MCB, api sudah membesar dan Dewi langsung menyelamatkan diri. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda berhasil menguasai kobaran api setelah 45 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun petugas pemadam mengalami kesulitan lantaran titik air dan masyarakat yang berkerumun di sekitar lokasi kebakaran. Kilometer aja Pak, kilometer tuh meledak Pak, langsung jadi api. Jadi kita tidak bisa nyelamatin apa-apa Pak. Oh gitu? Langsung apinya tuh langsung menjalar ke atas Pak. Pada saat itu ibu lagi ngapain? Lagi masak di dapur Pak. Lagi masak semua, kalau aro. Ya sudah, itu kilometer kan ada depan Pak. Di depan kan kilometernya itu. Ya sudah, kilometer itu meledak langsung jadi api Pak. Sudah. Jadi api ya? Iya. Rumah sendiri terbuat dari kayu Pak? Iya, triplek Pak, iya. Pada saat itu apa yang ibu lakukan? Lagi masak di dapur. Enggak, maksudnya pada saat lihat api itu bagaimana? Iya, langsung keluar, langsung lari Pak, tak matiin semua kompor. Ya sudah, lari keluar, mau tak ngambil gas. Tidak sempat Pak, takut saya Pak. Nanti apinya sudah besar Pak. Di rumah berapa orang Bu? Iya, cuma 3 orang ini sama anak saya. Iya, ada orang makan tadi di situ Pak. Kemana? Oh gitu. Tidak tahu yang makan kemana, keluar lari sudah. Kami menerima informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran, yaitu terjadi kebakaran di Jalan Walter Mongonsidi, RT 26, Kelurahan Dadi Mulia, Kecamatan Samarinda Ulu. Telah terjadi kebakaran memusnahkan kurang lebih 2 rumah dan 1 desa. Setelah di lapangan, yaitu pertama konstruksi bangunan terbuat dari kayu, kedua sumber air sangat susah, dan ketiga banyak masyarakat menonton dan memarkirkan kendaraan di sebarang tempat. Akhirnya pemadam sangat kesulitan. Petugas kepolisian yang berada di lokasi kebakaran tengah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan.
Keterbatasan kuota bahan bakar minyak jenis solar di sejumlah SPBU Kabupaten Pasir menjadi permasalahan dalam penerapan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Hal itu dikarenakan volume BBM jenis solar yang diterima Pasir masih tidak sesuai dengan volume yang diajukan pemerintah Kabupaten Pasir. Peraturan pemerintah Kabupaten Pasir dalam pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis solar yang telah diterapkan sejak pekan lalu menemui kendala lantaran stok BBM jenis solar yang tersedia masih belum memenuhi kebutuhan, khususnya bagi angkutan umum. Alhasil sejumlah sopir angkutan mengeluh sehingga terpaksa tidak beroperasi lantaran tidak memperoleh solar. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir Inayatullah mengatakan pihaknya masih terbuka jika ada aspirasi dari sopir angkutan maupun pengusaha angkutan terkait penerapan full car sepanjang surat edaran belum disahkan. Kalau memang dalam dinamikanya ada aspirasi seperti itu dari beberapa pengusaha angkutan atau beberapa sopir angkutan, ya kita masih terbuka sepanjang surat edaran ini belum disahkan ya Pak Kabit, masih bisa kita diskusikan lebih lanjut sebenarnya. Namun perlu suatu wadah untuk membicarakan ini, yang dalam artian wadah resmi yang perlu diberitakan. Untuk penyaluran BBM bersubsidi jenis solar, khususnya untuk angkutan umum pada tahun 2022, Kabupaten Pasir mendapatkan kuota sekitar 3.947 liter dalam 1 tahun dari pengajuan 954.000 liter. Nasrullah Ahmad dari Kabupaten Pasir melaporkan. Pemerintah Kota Samarinda menggelar sosialisasi pencegahan pungutan liar atau pungli pasca pandemi COVID-19. Sosialisasi ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pungutan liar di lingkungan Pemkot Samarinda. Kepala Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi Ahmad Supriyanto mendukung penuh program pemerintah terkait pencegahan pungli. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda juga melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat dan juga pungutan retribusi alat pemadam api ringan. Ini sangat artinya menerima semua apa yang ada di program pemerintah kota, khususnya dalam hal penindakan terhadap pungli-pungli yang ada di Kota Samarinda ini. Karena Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda termasuk salah satu melaksanakan pelayanan dasar khususnya di bidang pemadam kebakaran. Dalam hal ini kita juga ada penarikan retribusi, yaitu PAD berupa pemeriksaan dan hasil daripada pemeriksaan alat pemadam api ringan tadi. Kepala Seksi Pengawasan Polresta Samarinda AKP Nursan mengatakan akan menindaklanjuti apabila ada laporan masyarakat terkait pungli. Kita selaku Satgas Saber Pungli tidak selamanya harus menunggu laporan. Ya memang kita harus untuk melakukan penyelidikan ya, di mana mungkin ada informasi dari masyarakat. Sanksi hukum nanti kita lihat di permasalahannya ya. Permasalahannya nanti seperti apa, perbuatannya baru ya. Jelasnya semuanya ada aturan dalam hukum pidana maupun juga dalam undang-undang korupsi. Sosialisasi pencegahan pungli tahap pertama diberikan kepada instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Apabila ditemukan pelanggaran bentuk pungli, Inspektur Pemerintah Kota Samarinda akan membentuk tim cyber pungli. Kita sudah tegas, apalagi dengan kepemimpinan Pak Andi Harun, transparansi dan akuntabilitas pemerintah merupakan bagian daripada misi beliau sebagai wujud dari mewujudkan visi beliau sebagai Samarinda sebagai pusat peradaban. Kita sudah melakukan upaya-upaya, langkah-langkah penegakan dan pencegahan. Dengan pencegahan kita lakukan dengan sosialisasi seperti ini. Kita juga membentuk tim siber pungli yang langsung dikendalikan oleh Inspektur Kota Samarinda untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kepada unit-unit pelayanan langsung. Diketahui salah seorang kepala dinas di wilayah Samarinda telah melakukan pelanggaran pungli dan telah dinonaktifkan dari jabatannya. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Setelah jeda kami masih memiliki informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting.
Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Disiplin menerapkan adaptasi kebiasaan baru dimulai dari diri kita sendiri. Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial berikut ini. PT PLN terus berkomitmen akan mengawal dan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, salah satunya dengan menyiapkan infrastruktur listrik yang andal agar proses pembangunan IKN dapat berjalan dengan lancar. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur masih berjalan hingga saat ini. Sejumlah sektor turut siap menunjang dan mendukung pembangunan IKN Nusantara, tak terkecuali PT PLN. Peran PLN dalam pembangunan IKN tentunya sangat besar. Untuk itu, PLN berkomitmen terus menyiapkan keandalan listriknya. Senior Manajer Niaga dan Manajemen Pelanggan Unit Induk Wilayah Kaltimbra, Himawan Sutanto, mengatakan PLN menyiapkan sisi masa konstruksi ataupun pembangunan infrastruktur kelistrikan untuk keperluan pembangunan IKN Nusantara. Pasti membutuhkan konstruksi, pasti dalam konstruksinya pasti membutuhkan listrik. Misalnya listrik untuk las, listrik untuk keperluan-keperluan di dalam pembangunan atau masa konstruksi tersebut. Saat ini di sekitar titik kawasan titik 0 maupun mungkin rencana nanti Istana Negara, itu sudah ada listrik PLN. Sudah ada listrik PLN yang bisa digunakan secara maksimal untuk proses masa konstruksi tersebut. Itu yang pertama, Mbak Ilma. Nah, kemudian yang kedua, dalam jangka menengah maupun jangka panjang, PLN akan membangun fasilitas infrastruktur kelistrikan secara maksimal di IKN. Misalnya nanti akan membangun gardu induk, kemudian membangun jaringan transmisi, di mana di IKN rencananya itu transmisinya adalah kabel tanah ya, membangun transmisi bekerja sama nanti dengan pemerintah, itu kami siapkan. Selain itu, Himawan menambahkan, mengingat Ibu Kota Negara Nusantara akan menerapkan konsep energi hijau atau green energy, maka pihaknya akan menyiapkan suplai listrik dan memaksimalkan pembangkit listrik yang green energy dengan menggunakan energi baru terbarukan. Mencanangkan bahwa IKN itu menjadi green energy green kawasan yang bersih ya, bersih lingkungan, maka kami di sisi PLN juga menyiapkan dari sisi suplai listriknya akan memaksimalkan pembangkit listrik yang energi baru terbarukan EBT yang green energy
yaitu misalnya PLTA, kemudian pembangkit listrik tenaga air, kemudian juga pembangkit listrik tenaga surya yang kapasitasnya nanti insya Allah akan mencukupi untuk kebutuhan IKN. Suplai listriknya cukup dulu, jadi tentu dengan suplai listrik yang mencukupi insya Allah nanti akan bisa nanti untuk melistriki untuk menggunakan kendaraan listrik secara maksimal. Yang kedua itu adalah terkait dengan infrastruktur terkait pengisian misalnya. Saat ini kalau kami sampaikan bahwa untuk infrastruktur kelistrikan untuk mobil listrik ya memang baru kami siapkan itu di kota-kota penyangga. Sementara itu, manajer PLN UP3 Samarinda, Ari Tirta Prawita, mengatakan untuk kota Samarinda sebagai daerah penyangga, meski tidak berdekatan dengan ibu kota negara, namun tetap memiliki peran dalam mendukung pembangunan IKN. Dari ketenaga listrikan kan memang cukup jauh ya dengan IKN, tapi seluruh proses mungkin perumahan atau perhotelan dan lain-lain yang emang mendukung penuh terhadap IKN ini tentu kami selalu siap. Jadi yang emang banyak ini banyak mulai perumahan itu tentu tujuannya untuk mengakomodir mungkin pindah-pindahan atau masyarakat baru yang emang arahnya ke IKN. Nah, termasuk perhotelan kami selalu siap support, kami kelistrikan kami surplus luar biasa. Jadi kalau seumpama ada perhotelan baru atau perhotelan yang mengembangkan usahanya, kami selalu siap. PLN berkomitmen akan terus mengawal dan mendukung pembangunan IKN dengan membangun infrastruktur kelistrikan yang andal dan berkualitas untuk ibu kota negara Nusantara. Elma Junaidi dari Samarinda melaporkan. Saudara, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Untuk itu, Dishub Kukar melakukan pengecekan kendaraan agar layak pakai dan mengurangi resiko pada kendaraan angkutan. Peralatan elektronik ini selain untuk memastikan kelayakan, juga untuk meminimalkan angka kecelakaan yang disebabkan kerusakan peralatan kendaraan. Kondisi kendaraan, terutama ukuran baknya, kemudian pengujian lampunya, apakah standar atau tidak, termasuk pengujian remnya, pengujian bannya, kemudian juga kelayakan di bawah kendaraan. Tujuannya pengujian ini kan untuk mengetahui kelayakan kendaraan, karena kendaraan yang layak ini menjadi salah satu syarat utama keselamatan transportasi. Jadi kalau mobil itu tidak layak, kemudian melakukan kegiatan di jalan, tentu ini sangat berbahaya. Uji kir penting dilakukan sesuai batas waktu yang ditetapkan agar mengurangi resiko kecelakaan pada angkutan. Pemilik kendaraan senang sebab mereka bisa mengetahui kondisi kendaraannya, termasuk tindakan yang harus dilakukan usai uji dilakukan. Kalau saat itu kan kita bisa tahu. Sebelumnya kita tidak tahu ada kerusakan, kita sudah tahu. Walaupun kita ada kendala perusahaan kita kembali lagi, tapi kan bagi kita lebih baik. Bisa tahu ada kesalahan. Lebih aman, kita tidak ada kendala apa-apa, kalau jalan lebih aman. Tidak ada musibah apa, jadi halangan kendaraan kan. Justru kita kesini kan lebih tahu kalau ada perusahaan apa. Ya, alhamdulillah sukses, bagus. Manfaatnya ya satu, istilahnya apa itu namanya, untuk perjalanan enak, ada pemeriksaan enak, jadi lebih praktis lah, gitu maksudnya.
Agar uji kendaraan ini diikuti oleh semua pemilik kendaraan, diterapkan sistem jemput bola. Pemilik kendaraan yang sudah kadaluarsa masa ujinya akan didatangi untuk menyampaikan pelaksanaan uji kir kendaraannya. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan beasiswa utusan daerah atau BUD bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, salah satunya dengan Institut Pertanian Bogor. Pemerintah daerah berharap melalui program ini dapat memacu pertumbuhan sumber daya manusia berkualitas dan mampu membangun Kabupaten Kutai Barat. Institut Pertanian Bogor sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia menjadi salah satu perguruan tinggi yang membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan beasiswa penuh terhadap mahasiswa yang berkuliah di Institut Pertanian Bogor melalui program beasiswa utusan daerah yang telah dilakukan penandatanganan kerjasama antara Pemkab Kutai Barat dengan Institut Pertanian Bogor di Gedung Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga Bogor, Jawa Tengah belum lama ini. Di tahun 2022 terdapat 3 orang mahasiswa yang akan mengenyam pendidikan di IPB, yakni 2 orang mahasiswa S1 jurusan kedokteran hewan dan 1 orang mahasiswa D3 pada jurusan paramedik veteriner. Sekretaris Daerah Kutai Barat Ayonius mengatakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai motivasi bagi pelajar dari Kutai Barat. Pemerintah berharap para pelajar dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah dengan sebaik mungkin. Pemkab Kutai Barat mengapresiasi Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan kesempatan kepada para putra-putri dari Kutai Barat untuk mengenyam pendidikan di IPB. Suatu kerjasama, ini suatu motivasi untuk anak-anak kita di Kutai Barat, sehingga nanti karena kita sadari memang pendidikan di Pulau Jawa ini jauh lebih maju daripada daerah kita di Kalimantan. Nah, maka sebab itu dengan adanya kesempatan ini, harapan kita anak-anak yang kita kirim ke sini betul-betul memanfaatkan kesempatan yang ada ini. Dan di samping itu juga kita ucapkan terima kasih dengan Dinas Pendidikan sebagai dinas teknis sudah melaksanakan kegiatan ini, karena harapan kita ke depan minimal dengan potensi yang ada di Kutai Barat, yang mudah-mudahan ke depan kita menjadi swasembada beras yang ada, sehingga nanti bisa menopang segala pembangunan yang ada. Itu harapan kita. IPB sebagai salah satu institusi terbaik di Indonesia membuka diri bagi pemerintah daerah yang ingin pelajarnya berkuliah di IPB. IPB berkomitmen untuk membangun Indonesia dengan memberikan kesempatan bagi para putra-putri dari berbagai daerah. Tidak hanya dari kota besar yang memiliki fasilitas belajar yang memadai, namun juga diberikan bagi daerah-daerah termasuk Kutai Barat. Hal ini diungkapkan Wakil Rektor IPB Bidang Internasionalisasi Kerjasama Hubungan Alumni Profesor Dr. Insinyur Dodik Nur Rohmat saat pertemuan dengan pemerintah Kutai Barat. Hampir seluruh Indonesia ya, semakin banyak kabupaten kota yang bekerjasama dengan IPB. Nah, kemudian terkait dengan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini untuk saat ini spesifik ke beasiswa utusan daerah ya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada calon-calon mahasiswa terbaik dari berbagai pelosok Indonesia, dalam hal ini khususnya dari Kabupaten Kutai Barat, untuk bisa berkuliah di salah satu institusi yang terbaik di Indonesia. Dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia, pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan beasiswa utusan daerah bagi 131 pelajar, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta terbaik maupun pelajar di sekolah menengah atas terbaik seperti SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara dengan total anggaran 7,5 miliar di tahun 2022. Dengan program ini, Pemkab Kubar berharap agar masa depan pelajar dari Kutai Barat dapat semakin meningkat dan memiliki SDM yang berkualitas sehingga mampu membangun daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda Kutai Barat Ayonius dan Kepala Disdikbud Kutai Barat Silvanus Ngampun. Dari pihak IPB dihadiri oleh Wakil Rektor IPB Bidang Internasionalisasi Kerjasama, Hubungan Alumni Profesor Dr. Insinyur Dodik Nur Rohmat bersama dosen dan pejabat di lingkungan Institut Pertanian Bogor. Mardan Swaisman dari Bogor melaporkan. Pemerintah Kota Bontang meresmikan Pujasera yang bernama NPK Pelangi yang berada di kawasan Pos 7 Lok Tuan. Dengan adanya Pujasera baru itu diharapkan mampu membantu UMKM serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Sentra kuliner di Bontang bertambah. Kali ini pemerintah meresmikan Pujasera NPK Pelangi Pos 7 di Kelurahan Lok Tuan Bontang. Wakil Wali Kota Bontang, Najirah, mengatakan keberadaan Pujasera itu sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi masyarakat oleh PT Pupuk Kaltim melalui program Corporate Social Responsibility. Program ini sebagai bukti Pupuk Kaltim telah melakukan aksi proaktif dalam membangkitkan UMKM Kota Bontang, khususnya di Kelurahan Guntung dan Lok Tuan. Pujasera NPK Pelangi Pos 7 ini bukan sebagai tempat wisata saja, melainkan dapat pula dijadikan salah satu penopang pusat atau sirkulasi peredaran uang di masyarakat. Najirah meminta pelaku usaha dapat menjaga komitmen dalam pengembangan usahanya. Dengan demikian, pelaku usaha kuliner diharapkan dapat terus berkembang, serta nantinya menarik perhatian pengunjung baik dari dalam maupun luar Bontang. Di samping itu, Pujasera NPK Pelangi Pos 7 diharapkan dapat menjadi semangat baru bagi masyarakat Guntung dan Lok Tuan untuk berbenah dan lebih baik lagi, serta mewujudkan masyarakat Bontang lebih hebat dan bangkit melalui UMKM. Oleh karena itu, saya sangat mendukung sekali dengan program yang sudah dijalankan oleh PKP yang selama ini, baik itu bantuan kepada masyarakat, bagaimana dan sinerginya kepada pemerintah Kota Bontang. SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Kaltim, Teguh Ismartono, mengatakan Pujasera itu sengaja dibangun Pupuk Kaltim bagi pelaku UMKM di Kelurahan Lok Tuan, mulai dari pelaku usaha makanan dan minuman hingga kebutuhan sembako. Sarana itu juga bentuk perhatian Pupuk Kaltim terhadap pengembangan UMKM agar lebih berdaya dan mandiri, sekaligus realisasi komitmen pemberdayaan dan pembinaan bagi masyarakat sekitar perusahaan. Selain difasilitasi lokasi berjualan, Pupuk Kaltim juga melakukan pembinaan langsung bagi 12 pelaku UMKM di Pujasera NPK Pelangi untuk penguatan kapasitas pelaku usaha. Ditunjang sarana prasarana pendukung bagi pedagang untuk berjualan. Dijelaskan Teguh, fasilitas pendukung yang dialokasikan diantaranya listrik serta sarana kebersihan seperti air, toilet, dan tempat sampah. Lalu 12 set meja untuk masing-masing pedagang berjualan, kursi pengunjung, pemasangan CCTV, banner lapak pelaku usaha, 6 unit wastafel, dan lampu penerangan jalan umum. Dari fasilitas Pujasera ini, para pelaku UMKM diharap dapat menjalankan usaha dengan baik, sehingga roda perekonomian mampu berkembang seiring tingkat kunjungan dan minat masyarakat untuk berbelanja. Merupakan wujud dari tanggung jawab Pupuk Kaltim terhadap beberapa pedagang yang memang terdampak dengan adanya pengalihan akses di Pos 7. Kerjasama dengan KIE, ini dibangunlah Pujasera ini untuk bisa memindahkan rekan-rekan yang tadinya berjualan di Pos 7, sekarang sudah difasilitasi sehingga bisa berjualan dengan nyaman di sini, dan juga fasilitas-fasilitas juga sudah kita lengkapi semuanya. Ketua Perkumpulan Pedagang Pujasera NPK Pelangi, Kamarudin Kupang, turut menyampaikan terima kasih atas kontribusi pemerintah dan Pupuk Kaltim membangun Pujasera NPK Pelangi untuk memfasilitasi para pedagang yang sebelumnya berjualan di area Pos 7. Diungkapkannya, selain mendapatkan hak guna pakai, fasilitas dan sarana pendukung yang sebelumnya diharap para pelaku usaha turut difasilitasi penuh Pupuk Kaltim, sehingga para pedagang tidak kesulitan untuk mulai berjualan di area itu. Pemasangan CCTV untuk keamanan, pinjaman modal kerja, serta pendampingan dalam pelatihan yang kami butuhkan nantinya.
untuk mengelola dan manfaatkan bantuan ini dengan baik dan maksimal. Lebih lanjut, ia berharap pemerintah dan Pupuk Kaltim terus memberikan perhatian dan pembinaan bagi pelaku UMKM di Pujasera NPK Pelangi, sehingga ke depan sektor usaha yang kini mulai dirintis kembali para pedagang dapat terus tumbuh dan berkembang. Begitu juga masyarakat maupun karyawan perusahaan yang ada di sekitar Lok Tuat dapat berkunjung dan menikmati aneka kuliner maupun produk UMKM yang tersedia di Pujasera tersebut. Rusdiana dari Bontang melaporkan. Kita beralih ke sorotan lain. Saudara Sekretaris Daerah Sekda Penajam Pasir Utara mengatakan penyusunan rencana detail tata ruang RDTR Ibu Kota Negara Nusantara diharapkan dapat beriringan dengan kepentingan masyarakat, terutama yang ada di daerah IKN, yakni Kecamatan Sepaku. Sekda Penajam Pasir Utara Tohar di media Tribun News Kaltim menyebutkan ada beberapa catatan penting dalam tahap penyusunan rencana detail tata ruang RDTR, yakni RDTR perlu mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang ada di sekitar IKN Nusantara. Sehingga pola ruang yang disusun nantinya harus melalui pengamatan fakta empiris di lapangan, terutama yang berkaitan dengan hak masyarakat. Dalam pembangunan IKN tersebut, sebagian melibatkan tanah masyarakat yakni yang masuk dalam areal penggunaan lahan APL atau areal bukan kawasan hutan. Sebab ada salah satu segmen ruang yang di dalamnya ada hak masyarakat dengan APL. Hak masyarakat itu harus mendapat kejelasan, untuk itu penyusunan pola ruang diharapkan tidak sampai mengesampingkan hak-hak masyarakat. Pembangunan IKN ini terus mendapat dukungan baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat luas. Tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan. Harga sembako di Pasar Induk Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan perlahan mulai normal. Sebelumnya harga sembako di pasar sempat melonjak tinggi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, hingga terjadi inflasi sebesar 7,44%. Harga sembako di Pasar Induk Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan berangsur normal setelah sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi akibat kenaikan BBM. Salah seorang pedagang di Pasar Induk, Haji Suti, mengatakan harga bawang merah saat ini mulai turun dari Rp75.000 per kilo menjadi Rp28.000 per kilo. Begitu juga dengan harga bawang putih saat ini dijual Rp35.000 per kilo. Bawang putih 35. Itu masih normal atau ada kenaikan? Ya sebenarnya sudah agak lumayan lah, normal sudah lagi harganya. Tidak seperti kemarin-kemarin kan harganya agak melonjak naik, tapi sekarang sudah agak lumayan. Kemarin berapa harganya, Bos? 75, 70. Nah, sekarang sudah mendingan lah, bagus sudah harganya. Penurunan harga juga terjadi pada cabai. Seorang pedagang, Supiati, mengatakan harga cabai yang sebelumnya dijual Rp65.000 sekarang dijual Rp60.000. Demikian halnya dengan harga tomat dijual Rp8.000 per kilo, dari sebelumnya dijual Rp12.000. 60. Itu ada kenaikan nggak, Bu? Enggak, turun ini. Turun. Iya. Turun berapa? Turun 5.000. Oh, berarti kemarin kan 65. Ini cabenya dari mana, Bu? Dari perbatasan Berok, cabai sini aja. Oh, Bulungan aja, Bu? Iya. Kalau harga-harga yang lain kayak tomat terus? Tomat turun? Turun juga? 8.000. 8.000. Iya. Kemarin berapa? Kemarin sampai 12. Turun sudah kalau tomat. Salah seorang distributor telur, Ali, mengatakan harga telur tidak mengalami lonjakan harga yang signifikan. Untuk eceran dijual Rp63.000 per piring, sementara biaya ongkos angkut dari Samarinda mengalami kenaikan dari Rp2.500 menjadi Rp2.700 per piring. Kisaran berapa, Mas? Kisaran harganya? Ada 63, 62. 62. Itu untuk dijual eceran, Pak? Ya, itu eceran di pasar ya. Kos transportnya naik ya, Mas? Transportnya ya kalau truk, itu hitungan truk ya. Truk sekarang 2.700 per pin. Dan sebelumnya berapa? Sebelumnya 2.500. Oh, berarti ada kenaikan? Ada. Solar kan tidak terlalu banyak.
Ketersediaan sembako di Tanjung Selor sebagian didatangkan dari luar daerah seperti Berau dan Samarinda. Hal itu menyebabkan kenaikan harga lantaran biaya ongkos angkut naik. Sementara pedagang yang mengambil barang dari petani lokal harganya relatif normal. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Polresta Samarinda bersama para relawan melakukan bedah rumah yang berlokasi di Kelurahan Lempake. Program bedah rumah ini untuk mewujudkan rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Kapolresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Ari Fadli menyerahkan kunci rumah Sarinah di Jalan Gidirejo, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. Bedah rumah ini terbentuk berkat kerjasama jajaran Polsek Sungai Pinang, Polresta Samarinda, relawan dan masyarakat sekitar yang bekerja selama 2 pekan. Camat Samarinda Utara Syamsu Alam mengapresiasi pembangunan bedah rumah ini. Pihaknya juga mengapresiasi relawan yang sudah memberikan 1 alat usaha untuk menunjang perekonomian Sarinah. Sama-sama rekan-rekan dari Polsek Sungai Pinang, rekan-rekan dari Polres, kemudian rekan-rekan komunitas dan relawan bersama-sama bahu-membahu untuk membedah sebuah rumah warga yang awalnya tidak layak untuk dihuni. Nah, ini berkat kerelaan, keikhlasan dari rekan-rekan tadi. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa melihat dalam jangka waktu kurang lebih 2 minggu rumah tersebut bisa kita perbaiki, kita bedah sehingga hari ini kalau kita lihat ya sudah alhamdulillah bisa layak huni. Dengan adanya bedah rumah di Gidirejo ini, alhamdulillah berarti ini ada perhatian dari pihak pemerintah dan kepolisian dan dari kelompok masyarakat LSM. Dalam hal ini terima kasih banyak dan tadi sudah saya lihat ibunya, saya sudah mengucapkan selamat untuk menempati bedah rumah ini, mudah-mudahan berkah ya, dan diberi alat juga itu untuk berjualan, jadi untuk kelangsungan hidupnya nanti bisa berusaha supaya ekonominya baik. Sarinah tidak menyangka jika rumah yang sebelumnya berdindingkan seng, atap yang bocor jika musim penghujan dan berlantaikan tanah ini mendapatkan kesempatan untuk dilakukan bedah rumah. Selama bertahun-tahun, rumah Sarinah tidak teraliri listrik dan harus mengasuh ketiga anaknya sendirian. Ya, dindingnya kurang lengkap. Dindingnya ada seng bekas dipasang sama tikar, sama atapnya asbes. Bedah rumah ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekitar dan menunjukkan kebersamaan dapat mewujudkan apa yang diinginkan. Ia berharap dengan bantuan ini Sarinah bisa berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Saudara, jelang Pesta Adat Erau tahun 2022, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menggelar prosesi ritual Beluluh Sultan. Ritual ini bertujuan agar pelaksanaan Erau tahun 2022, baik penyelenggara maupun penonton mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura mulai menggelar prosesi ritual Beluluh Sultan yang berlangsung di Kedaton Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Prosesi ritual Beluluh ini diikuti langsung oleh Sultan Aji Muhammad Arifin bersama istri. Dalam ritual ini Sultan Kutai duduk di atas sebuah balai bambu kuning yang berjumlah 41 tiang dan dikelilingi 4 kerabat kesultanan yang membentangkan kirap tuhing atau kain kuning di atas kepala Sultan. Beluluh Sultan memiliki makna diantaranya agar pihak pelaksana maupun penonton dijauhkan dari hal-hal negatif dan mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Hari ini kita mulai dengan acara beluluh. Beluluh itu berasal dari kata buluh atau bambu. Buluh itu untuk mensucikan, istilahnya kita supaya Sultan ini naik di atas tangga yang tiga tingkat di bambu itu atau buluh itu. Jadi mudah-mudahan ini dengan adanya acara kegiatan ini semua
etam yang ada di sini diberikan kesehatan, keamanan untuk lingkungan kita pada acara Erau hari ini. Makanya habis ada acara Erau acara buluh itu, mata kita dikanukan dengan uang itu supaya bersih, melihat itu kan, muka kita disiramkan supaya bersih itu kan, termasuk semuanya kita ada di rangkaian acara Erau ritual ini. Erau Plus Benua tahun 2022 rencananya akan dibuka secara resmi pada tanggal 25 September dan akan berlangsung hingga tanggal 2 Oktober 2022 mendatang. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Dan kami masih memiliki informasi lainnya dari sejumlah daerah untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi dari Provinsi Kalimantan Barat dan sejumlah daerah lainnya. Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo. Kabupaten Sambas dengan potensi alam dan budayanya telah menghasilkan produk UMKM yang terus dikembangkan. Salah satu produk UMKM yang sudah dikenal luas hingga ke luar negeri diantaranya tenun tradisional Sambas. Salah satu produk UMKM di Kabupaten Sambas yang sudah eksis antara lain adalah kain tenun tradisional Sambas. Di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas misalnya, sebagian besar penduduknya selain bertani, menjadikan tenun sebagai mata pencaharian. Tak kurang ratusan kakak di Desa Sumber Harapan sebagian besar adalah pengrajin tenun tradisional. Seperti yang diutarakan seorang pengrajin kain tenun tradisional Mutia. Beliau sudah menekuni pekerjaan sebagai pengrajin tenun tradisional Sambas selama 35 tahun lebih. Menurutnya, pemasaran tenun tradisional ini tidak mengalami kendala berarti karena sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri. Namun dalam 2 tahun terakhir sedikit menurun karena adanya COVID-19.
Dalam beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat kunjungan wisatawan dari negara Brunei Darussalam. Selain ke Brunei dan Malaysia, tenun sambas juga diminati pembeli di beberapa daerah Indonesia, seperti Jakarta dan Sumatera. Cuma kendalanya sekarang, pemasaran kami masih agak kurang, apalagi semenjak COVID ini. Untuk ke luar negeri masih tidak semulus seperti yang dahulu. Kami harapkan tenun sambas ini supaya lebih sangat dikenal oleh negara kami dan negara-negara luar, mancanegara begitu, seperti tenun-tenun nasional yang lainnya. One Village, One Product. Satu desa, satu produk adalah bagian dari visi misi Bupati Sambas dalam membangun Sambas berkemajuan. Selain tenun tradisional, produk pertanian juga memberikan peluang seluas-luasnya bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sambas mengembangkan usahanya. Terlebih lagi Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, kemungkinan pemasaran produk UMKM terbuka luas. Di samping memperbaiki mutu produk dengan kualitas kompetitif, produk UMKM di Kabupaten Sambas cukup variatif, mengharuskan pelaku UMKM menguasai sistem pemasaran via online. Tim Liputan Kalimantan Barat melaporkan. Kita beralih ke Kalimantan Selatan, Saudara. Demam Fashion Street atau peragaan busana yang memanfaatkan ruang terbuka sebagai panggung peragaan terus berlanjut. Di kota Banjarmasin, puluhan muda-mudi tampil begitu menawan dengan mengusung konsep kasual yang dikombinasikan dengan kain sasirangan. Memanfaatkan ruas jalan yang berada di kawasan Kota Lama atau Banjarmasin tempo dulu, puluhan muda-mudi berlenggak-lenggok dengan balutan pakaian kasual. Tak hanya model profesional, kalangan mahasiswa hingga para pekerja dari kedai-kedai kopi yang berada di kawasan Kota Lama tak ingin ketinggalan untuk ambil bagian dalam gelaran Fashion Street atau peragaan busana di ruang terbuka ini. Uniknya lagi, kostum atau busana yang mereka kenakan wajib dikombinasikan dengan sasirangan yang merupakan kain khas Kalimantan Selatan. Dipilihnya sasirangan sebagai tema peragaan busana bukan tanpa alasan. Selain untuk melestarikan budaya Banjar, juga sekaligus membuktikan sasirangan tak hanya digunakan untuk kegiatan formal, namun bisa dikenakan saat bersantai di luar ruangan. Ya, Fashion Street. Sesuai dengan viral-viral kan sih sekarang nih kayak model Fashion Week gitu. Jadi Banjarmasin gak mau kalah juga nih gitu. Tapi dengan mengangkat tema kain sasirangan gitu Pak. Ya, harapannya dengan diadakannya acara di tempo dulu ini, mungkin warga khususnya Kalimantan Selatan ya Kota Banjarmasin bisa lebih mencintai budaya sendiri yaitu kain sasirangan, bisa mempromosikan dan mengangkat tema sasirangan gitu Pak. Gelaran peragaan busana bertajuk The Crash Show 3 ini merupakan rangkaian Banjarmasin Festival Sasirangan dalam memeriahkan hari jadi ke-496 kota Banjarmasin. Selain pecinta fashion, event ini juga mampu membius puluhan pasang mata yang tengah bersantai di kawasan Kota Lama. Bahkan, tak sedikit dari mereka mengabadikan momen dengan berfoto bersama. Para peragawan maupun peragawati yang sukses tampil memukau. Tim Liputan TVRI Kalimantan Selatan melaporkan. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca berlaku esok Jumat 23 September 2022. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini.
Dan selanjutnya kita ikuti ringkasan informasi utama Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya berita mengenai Polres Nunukan amankan kurir sabu internasional. Ringkasan. Satuan Reskoba Polres Nunukan kembali amankan seorang pria yang diduga sebagai kurir sabu jaringan internasional. Tersangka dan barang bukti kini telah diamankan di Mako Polres Nunukan. Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Tarakan mengambil tindakan tegas dalam upaya pencegahan beredarnya obat tradisional dengan mengandung bahan kimia obat atau BKO. Saat ini satu kasus telah diproses secara hukum sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Tuntas sudah kami bertugas menemani Anda untuk Kalimantan Timur hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Said Hussein. Dan saya Aisyah Ginadi. Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia. Karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.